Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berjumpa lagi sama Pak Yasin dalam pelajaran PAI. Ya. Materi hari ini kita masih di Asmaul Husna. Minggu lalu tentang Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Allah Maha Pemberi. Pekan ini kita belajar Asmaul Husna tentang Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Ayo, segera sikap berdoanya, angkat kedua tangannya, duduk yang rapi. Kita mulai ya doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pelajaran hari ini Asmaul Husna Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Ya, jadi Allah ini adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Ya, yang mengetahui apa yang terlihat maupun yang tidak terlihat sama sekali. Allah juga mengetahui apa yang telah berlalu maupun apa yang terjadi sekarang atau akan terjadi di masa depan. Jadi tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi inilah yang dimaksud dengan Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia ilmu, ya, ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk dunia maupun di akhirat kelak. Nah, dengan ilmu pengetahuan ini manusia bisa menjadi makhluk yang cerdas, ya, makhluk yang cerdas dan berguna untuk bangsa maupun negaranya, menjadi makhluk yang cerdas, ya, dan berguna untuk bangsa, agama dan negara. Juga dengan ilmu pengetahuan Allah ini, dengan ilmu yang Allah berikan kepada manusia, manusia bisa menjadi generasi, kita bisa menjadi generasi yang kuat dan berprestasi. Ya. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, ya, kita akan menjadi bangsa yang bodoh atau generasi yang bodoh, nah, dan juga tidak berguna. Jadi maju mundurnya suatu bangsa, ya, bisa dilihat dari ilmu pengetahuan. Kalau menjadi bangsa yang rendah dia, tidak maju seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus mencintai ilmu dan rajin belajar. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, ya, dari kecil sampai ke liang lahat.
Yang kedua, manfaat yang kedua adalah membuat kita mau mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, meskipun hanya sedikit. Ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, ya, yang artinya sampaikanlah walau hanya seayat. Nah, ini adalah dalil bahwa kita harus menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Kita sampaikan apa yang kita ketahui, walaupun itu hanya sepotong ayat, walaupun hanya satu pengetahuan yang kecil saja, pengetahuan yang sangat simpel. Misalnya cara mematikan komputer, mungkin ada orang yang tidak mengetahui. Dengan kita memberitahu, orang itu menjadi, oh, begini cara mematikan komputer yang baik dan benar. Atau ya, cara membaca Al-Quran, ya. Kita sudah mempelajari iman, ya. Kita bisa mengajarkan ke adik kita, ya. Ke teman kita yang tidak tahu tentang huruf hijaiyah, bisa kita ajarkan. Yang kita mengajarkan, kita akan mendapatkan pahala dan ilmunya menjadi bermanfaat. Yang ketiga, dengan kita mengimani bahwa Allah itu Al-Alim, ya, manfaat yang ketiga adalah membuat kita tidak merasa menjadi orang yang sangat pintar, membuat kita menjadi tidak merasa yang paling pintar di antara yang lain. Kita merasa kita masih kekurangan ilmu. Ada ketemu orang, jangan kita merasa pintar. Kalau kita merasa pintar, kita yang paling pintar, kita merasa kita yang paling pintar, itu berarti kita menjadi orang yang sombong. Nauzubillah, ya. Yang keempat, manfaat yang keempat adalah membuat kita menjadi tidak berhenti untuk belajar sampai akhir hayat kita. Seperti bunyi hadis tadi kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita harus menuntut ilmu dari kita, sejak kita bisa menuntut ilmu dari kita kecil sampai kita wafat nanti. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, ya, menambah keimanan anak-anak dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.